Oke, video kali ini saya akan membahas dua motor yang satu pabrikan dan spesifikasinya hampir sama semua, tapi beda desain. Kedua motor itu adalah Suzuki GSX R 150 dan GSX S 150. Yang akan saya bahas ada beberapa poin dan saya akan berpendapat di tiap poin tersebut apakah sesuai untuk kelasnya. Mohon jangan di skip-skip videonya dan tonton sampai selesai ya. Oke, kita bahas poin pertama. Secara garis besar, kedua motor ini memang diciptakan beda desain. GSX R 150 mengusung tema sport fairing, sedangkan GSX S 150 mengusung tema sport naked. Perbedaan paling kelihatan ada di bagian depan. Di GSX R 150, bagian depannya tertutup body fairing dari lampu, bagian depan tangki hingga undercowl. Jadi sorotan lampu depan dan seng tidak mengikuti arah stang. Sedangkan untuk GSX S 150, bagian depannya tidak tertutup, jadi satu antara lampu depan, bagian depan tangki, dan juga undercowl. Jadi bodi lampu jadi sendiri dan menempel ke stang membuat sorotan lampu termasuk sen juga mengikuti arah stang. Kemudian bagian depan tangki ada shroud sebagai pengganti fairing. Dan juga undercowl juga dibuat terpisah. Jadi mesin terlihat sangat jelas. Untuk bodi belakangnya sama persis ya, mulai dari tangki hingga belakang itu hampir tidak ada bedanya. Jadi untuk masalah desain, menurut saya lebih cocok GSX R ya, karena di GSX S itu tangkinya kelihatan terlalu kecil dan bodi belakangnya kurang landai atau terlalu tinggi. Mesin yang diusung kedua motor ini sama persis juga. Berkapasitas 147,3 cc DOHC 4 katup berpendingin cairan. Bor kali stroke 62 kali 48,8 mm. Tenaganya 18,9 HP dan torsi 14 Nm. Rasio kompresinya 11,5:1. Dengan spesifikasi tersebut membuat performa mesin ini paling bertenaga di kelasnya, terutama di putaran tengah ke atas. Namun jujur, tenaga bawahnya menurut saya terlalu lemah, seperti tidak ada tenaganya sama sekali. Jadi harus main di putaran tengah ke atas terus. Nah, dengan begitu, mesin ini sangat cocok dipakai di GSX R karena sport fairing cenderung mengejar top speed. Tapi kurang cocok dipakai di GSX S karena biasanya motor sport naked lebih cenderung mengejar akselerasi. Bicara fitur, saya akan bahas beberapa yang menurut saya menarik ya di kedua motor ini. Dari GSX R ada tipe shutter key, keyless, dan ABS. Sedangkan di GSX S hanya ada tipe shutter key dan keyless. Nah, fitur keyless ini jadi nilai plus karena tidak ada di motor kompetitor. Kemudian yang unik itu ketika kita memutar kunci kontak on, itu tidak ada bunyi fuel pump. Nah, baru ketika kita menekan ke bawah engine kill switch, fuel pump akan berbunyi. Ini sama dengan KTM Duke 390 yang pernah saya review, dan ini juga tidak ada di motor kompetitor. Untuk dimensi kedua motor ini ada beberapa yang sama, ada juga yang berbeda. Dari segi panjang itu sama, yaitu 2020 mm. Lebarnya beda. Di GSX R itu 700 mm, sedangkan GSX S itu 745 mm. Mungkin ini karena GSX S memakai stang khas sport naked, jadi lebih lebar daripada GSX R yang memakai stang jepit atau clip-on. Kemudian untuk tingginya juga beda. Di GSX R itu 1075 mm, sedangkan GSX S itu 1040 mm. Ini mungkin karena GSX R punya windshield yang cukup tinggi, jadi dimensinya lebih tinggi dari GSX S. Dan kalau kita lihat dari gambar ini memang terlihat jelas ya. Ini spionnya nggak dihitung dimensi sepertinya. Dan untuk berat juga beda. Di GSX R itu 131 kg, sedangkan GSX S itu 130 kg.
Kemudian wheelbase atau jarak sumbu roda itu sama, yaitu 1300 mm. Dan untuk ground clearance itu beda. GSX R punya ground clearance 160 mm, sedangkan GSX S itu 155 mm. Tinggi joknya sama, yaitu 785 mm. Jadi cocok untuk kalian yang tingginya 160 cm-an. Posisi berkendara kedua motor ini pastinya berbeda karena beda desain. GSX R dengan desain sport fairing membuat posisi berkendaranya sangat sport atau racing. Posisi stang underyoke membuat posisi tangan rendah dan badan menjadi membungkuk. Sedangkan GSX S dengan desain sport naked membuat posisi berkendaranya lebih tegak. Posisi stang itu tinggi membuat posisi tangan juga tinggi dan badan menjadi tegak. Jadi GSX R cocok untuk sunmori atau untuk sesekali pakai cari perhatian. Sedangkan GSX S cocok untuk harian atau touring. Untuk posisi penumpang di kedua motor ini sebenarnya sama saja. Namun di GSX R jarak ke rider lebih jauh karena posisi berkendara rider itu membungkuk. Jadi kita harus mengikuti gaya rider untuk lebih menunduk. Kalau kita duduk tegak itu terasa kurang enak saja sih, terpaan anginnya lebih terasa. Jadi masih mendingan GSX S. Meskipun spesifikasi mesin kedua motor ini sama, tapi dari segi top speed itu berbeda. Berdasarkan data yang saya dapat dari salah satu website, GSX R bisa tembus 137 km/jam. Sedangkan GSX S bisa tembus 125 km/jam. Ini terjadi karena GSX R punya desain sport fairing membuat hambatan anginnya lebih kecil daripada GSX S. Tapi angka di atas pasti tidak sama bagi pengguna atau yang pernah tes top speed kedua motor ini. Semua tergantung kondisi jalan, kualitas udara, kondisi mesin, dan juga postur rider itu sendiri. Namun di sini bisa kita simpulkan GSX R lebih kencang dibandingkan GSX S. Nah, detail kecil kedua motor ini juga ada perbedaan, yaitu di bagian tuas persneling. Di GSX R hanya ada satu di sisi depan supaya menambah kesan racing atau sporty. Sedangkan GSX S ada dua, yaitu sisi depan dan belakang. Jadi cocok untuk kalian yang sayang dengan sepatu kalian untuk mencongkel tuas persneling. Kalian bisa menambah gigi dengan menginjak tuas sisi belakang. Untuk harga kedua motor ini juga ada selisih yang cukup menarik. Di GSX R berada di kisaran 30,6 hingga 34,6 juta rupiah. Sedangkan GSX S berada di kisaran 27,4 hingga 27,9 juta rupiah on the road Jakarta. Harga ini bisa saja berbeda di tiap daerah dan biasanya tiap tahun atau sewaktu-waktu bisa berubah. Tapi dengan harga tersebut, kedua motor ini punya harga menarik dibandingkan kompetitor. Oke, mungkin itu saja ya penjelasan saya mengenai Suzuki GSX R 150 versus GSX S 150 menurut opini saya pribadi berdasarkan pengalaman saya mencoba kedua motor ini. Mohon maaf apabila ada penjelasan saya yang kurang tepat atau kurang jelas. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sekian dulu video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like. Kalau ada pertanyaan, kritik, atau saran silakan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojo_038. Kalau kalian mau tonton video-video saya mengenai model kit, kalian bisa cek channel kedua saya di Model Kit Indonesia. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.